Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Mutawali dan hari ini kita akan membahas tentang pengertian muamalat. Materi ini penting dipelajari karena menjadi dasar teman-teman memahami teori fikih muamalat. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu memahami definisi fikih muamalat, memahami sumber hukum, memahami jenis muamalat, memahami prinsip dasar muamalat, memahami ruang lingkup muamalat. Kita mulai dengan pembahasan pertama ya, yaitu tentang definisi muamalat. Sebelum kita fahami definisi fikih muamalat, teman-teman harus faham apa itu fikih. Fikih adalah cabang hukum syariah Islam, perbuatan dilakukan oleh manusia secara wajar, sesuai ketentuan syariah. Muamalat adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Jika digabungkan fikih muamalat, maka memiliki definisi khusus, yaitu kegiatan transaksi berdasarkan hukum syariah terkait aktivitas manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil secara terperinci. Fikih muamalat memiliki sumber hukum dari Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma, dan undang-undang pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memberikan dasar-dasar muamalat. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Makna sederhananya yaitu jual beli boleh, tapi riba atau bunga pinjaman dilarang karena merugikan. Hadis menjelaskan secara rinci tentang praktik muamalat dalam kehidupan nyata di masa Rasulullah SAW, seperti Nabi Muhammad SAW melarang penjual menipu dalam takaran dan timbangannya. Hadis riwayat Muslim. Contoh kehidupan nyatanya yaitu menjual gula 1 kg tapi ternyata isinya cuma 900 gram. Itu jelas dilarang dalam Islam. Yang berikutnya adalah ijma. Ijma boleh dilakukan kalau tidak ada dalil secara langsung, maka ulama bermusyawarah dan sepakat menentukan hukum. Contohnya, ulama sepakat bahwa jual beli online hukumnya boleh, asal memenuhi syarat seperti kejelasan barang, harga, dan kerelaan dua pihak. Yang berikutnya adalah qiyas, yaitu untuk menentukan hukum sesuai dengan yang baru dengan membandingkan pada kasus yang sudah ada pada hukumnya. Contohnya, dulu tidak ada trading saham, tapi melalui qiyas, para ulama membandingkan dengan jual beli biasa, lalu menyatakan boleh jika dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung penipuan ataupun riba. Fikih muamalat juga memiliki beberapa jenis. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalat terdiri dari al-muawadah, hukum harta, munakahat, hukum nikah, hasanat, hukum acara, waran dan aria, tirkah, harta peninggalan. Sedangkan menurut Al-Fakir, fikih muamalat terdiri dari madiyah fil muamalat, yaitu objektivitas, dan adabiyah fil muamalat atau subjektivitas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang prinsip muamalat. Ada beberapa prinsip ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah sidik atau jujur. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga muawanah, kemitraan. Yang keempat musyarakah, manfaat atau keuntungan. Yang berikutnya ridho. Yang berikutnya adamul ghuror. Yang berikutnya kebebasan berkontrak. Dan yang terakhir adalah musawah atau persamaan. Sidik memiliki arti tidak bohong atau tidak ada manipulasi atau tidak ada tipu-tipu. Contohnya, kamu menjual iPhone second, tapi kamu jujur bilang baterainya sudah 80%, layarnya lecet sedikit. Adalah memiliki arti tidak bersebelah, tidak menipu, dan tidak memeras. Contohnya, kalau kamu jadi pemilik kos, jangan bedakan harga kamar karena suku atau agama. Semua harus dapat perlakuan secara adil. Yang berikutnya yaitu muawanah,
tolong-menolong atau kemitraan, memiliki arti saling bantu, bukan saling memanfaatkan. Contohnya, kamu dan teman buka usaha kopi bareng, kamu bagian barista, dia bagian desain logo dan promosi, saling bantu dan menyesuaikan keahlian. Yang berikutnya yaitu musyarakah, kerjasama modal dan usaha, memiliki arti sama-sama nyumbang modal atau tenaga lalu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, kamu modalin 5 juta, temanmu yang kelola jualan baju, untungnya dibagi 60/40 sesuai dengan akad. Nggak ada riba, tidak ada paksaan. Manfaat atau keuntungan atau manfaat memiliki arti transaksi itu harus memberikan manfaat nyata, teman-teman. Contohnya sewa motor sama dengan kamu bayar uang, kamu dapat manfaat naik motor itu. Kalau nggak ada manfaatnya, maka transaksinya batal. Prinsip yang berikutnya yaitu ridho, saling rela, memiliki arti tidak ada paksaan atau penipuan. Contohnya, kamu beli barang di online shop dan kamu klik beli dengan sadar dan rela. Kalau kamu tertipu atau dipaksa, transaksinya nggak sah dalam Islam. Yang berikutnya, prinsipnya yaitu adamul ghuror, tidak ada ketidakjelasan atau tipuan. Memiliki arti barang atau jasa harus jelas, jenis, kualitas, harga, dan waktunya. Contohnya dilarang tuh menjual beli mystery box yang isinya nggak jelas, atau jual barang PO tapi tanpa kejelasan kapan sampainya. Ghuror, yaitu prinsip yang merugikan salah satu pihak. Prinsip berikutnya yaitu huriyah at-ta'akud, kebebasan berkontrak, memiliki arti bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar syariat. Contohnya, kamu dan temanmu bikin akad sewa laptop 1 minggu 100.000 rupiah boleh, tapi kalau akadnya boleh telat bayar asal kasih bunga 10, itu tidak boleh karena itu mengandung riba. Prinsip yang berikutnya yaitu musawah, persamaan hak, memiliki arti semua orang sama kedudukannya dalam muamalat. Tidak boleh ada yang namanya diskriminatif. Contohnya, bank syariah memberikan pelayanan sama baiknya kepada orang kaya maupun orang miskin. Tidak ada keistimewaan berdasarkan status sosial. Pembahasan berikutnya yaitu ruang lingkup fikih muamalat, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu adabiyah, yang kedua adalah madiyah. Apa itu adabiyah? Adabiyah adalah bagian dari akhlak dan adab seperti ijab qabul, menghindari ghoror, maisir, dan riba. Sedangkan madiyah berupa harta seperti bisnis haram, halal, akad salam, jual beli, ijarah, istisna, dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelum kita bicara kesimpulan, aku mau kasih tugas nih teman-teman. Tolong tulis jawabannya ya di chat di bawah ini. Pertanyaannya, seorang pedagang muslim menjual barang dagangannya dengan cara menipu timbangan agar terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Dalam konteks muamalat, bagaimana Islam memandang tindakan tersebut dan nilai apa yang harus diterapkan dalam aktivitas jual belinya. Demikiannya sudah saya sampaikan. Di sini ada kesimpulan yang akan saya bahas. Yang pertama, bahwa fikih muamalat adalah ilmu sosial yang ditujukan untuk kebutuhan dan kepentingan sosial yang dilandasi pada unsur syariah dan regulasi pemerintah. Fikih muamalat juga memiliki banyak jenis berdasarkan 2 pendapat ulama, yaitu Ibnu Abidin dan Al-Fikir. Fikih muamalat juga memiliki prinsip dasar yang harus dimiliki oleh kita semua yang akan menjalankan kegiatan muamalat, baik sebagai pembeli ataupun penjual. Fikih muamalat juga memiliki dua ruang lingkup, yaitu adabiyah dan madiyah. Semoga bermanfaat dan mudah difahami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika suka video ini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.